Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya Selamat hari ini? pagi. Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran pada kali ini, hari ini kita belajar tentang teks resensi. Mungkin dari anak-anak sekalian sudah diajarkan sama Pak Sri, jadi saya tinggal mengulang saja. Apa yang kalian ketahui tentang teks resensi? Eh, itu, Pak, teks yang membahas isi buku. Bagus, bagus. Kalau yang lainnya? Saya rasa belum ada yang tahu. Mungkin saya akan ulang lagi. Akan saya share screen dulu ya, Nak. Oh ya, sebelum Oke, Pak. mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu dan juga menjelaskan beberapa materinya. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan diajarkan yakni tentang teks resensi. Pengertian teks resensi secara umum, resensi itu adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Tugas peresensi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak. Biasanya resensi itu berisi tentang review positif maupun negatif dari si presensi tersebut. Sifatnya presensi itu harus gimana ya? Harus subjektif lah. Jadinya tidak menjelek-jelekan karya ini ataupun tidak melebih-lebihkan suatu karya. Gitu. Selanjutnya, menurut para ahli, itu teks resensi gimana ya? Menurut para ahli itu memiliki banyak perbedaan dari segi penafsiran. Yang pertama itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku ataupun ulasan. Nah, dan selanjutnya ini dari ahlinya langsung dari Stianingsih menyatakan bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik buruk karya tersebut secara objektif. Dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Dan yang terakhir dari Kosasi menyatakan bahwa resensi adalah tulisan yang berisi yang berisi tinjauan, ulasan kualitas suatu buku, film, pementasan drama, album lagu, lukisan, ataupun karya lain sebagainya. Nah, selanjutnya, resensi itu memiliki banyak unsur, mulai dari judul, identitas, pendahuluan, inti atau isi resensi, dan juga penutup. Nah, untuk resensi sendiri,
judul, misal ya judul buku seperti ini, buku novel Kambing dan Hujan. Itu masuk di judul resensi. Untuk identitas buku itu mencakup judul, jenis buku, misal ya, buku ini adalah buku novel, judulnya Kambing dan Hujan. Nah, pengarangnya siapa? Di sini ada, yaitu Mahfud Ikhwan. Terus penerbitnya, itu biasanya tertera di pojok sini. Kelihatan nggak, Rek? Nah, seperti ini. Itu penerbitnya. Atau biasanya di belakang juga ada, yaitu bentang pustaka, kalau buku ini. Terus cetakan ke berapa, tahun terbitnya tahun berapa, dan jumlah halaman dari suatu buku tersebut. Biasanya itu terdapat di depan bagian halaman. Biasanya di depan sendiri ada. Resensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi, termasuk fiksi maupun non-fiksi. Nah, tadi yang saya tunjukkan itu termasuk buku fiksi. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang tahu perbedaan jenis buku fiksi dan non-fiksi? Perbedaannya ya, Pak. Ya, Kalau fiksi itu eh, yang dibuat dari khayalan manusia. Kalau non-fiksi itu berdasarkan kenyataan. ya, benar. Kalau ini saya luruskan ya. Lebih tepatnya kalau buku non-fiksi itu bukan cuman khayalan, itu gimana ya? Adalah cuman karangan saja, bukan, tidak ada teori-teorinya begitu loh. Berarti tidak berdasarkan kenyataan yang ada, tidak real. Untuk buku non-fiksi itu biasanya berisi tentang buku teori-teori, terus sejarah, terus apa yang dilihat oleh penulisnya langsung begitu. Itu termasuk non-fiksi. Next, yaitu pendahuluan. Setiap resensi itu harus memiliki pendahuluan. Bagian ini berisi tentang landasan berpikir presensi, yaitu memperkenalkan pengarang dari buku, tujuan pengarang buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada inti atau isi resensi. Isi resensi meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat secara kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Untuk sinopsis sendiri biasanya terdapat pada halaman paling belakang di bagian sini. Itu biasanya terdapat sinopsis. Untuk kesalahan cetak, biasanya itu setiap buku tidak sama. Biasanya terdapat di halaman berapa gitu. Kadang ya ada kesalahan, kadang tidak ada. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Unsur penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Resensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperolehnya, terdapat buku yang diresensi, dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Mungkin bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Baik. Selanjutnya, ini adalah tata cara yang baik untuk meresensi buku. Misal ya, saya ngambil contoh itu judul buku, ini buku non-fiksi, teknik bermain gitar. Nah, itu ditulis paling atas sendiri. Dan yang di bawahnya itu
ada identitas buku. Nah, identitas buku sendiri yang seperti saya jelaskan tadi itu berisi tentang judul, penulis, penerbit, kota diterbitnya buku ini di mana, terus tahun terbit, serta jumlah halaman. Itu identitas. Itu pasti ada itu. Kemudian selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu mengulas gimana ya? Pendahuluan itu ya mengulas secara singkat buku tersebut. Kemudian isinya itu apa ya? Seperti sinopsis sedikit-sedikit, lalu pendapatmu tentang buku ini seperti apa? Gitu. Pendapat kalian tentang buku ini seperti apa? Yang selanjutnya itu ada keunggulan dan kekurangan. Itu biasanya terdapat di bawahnya. Itu terserah kalian mau menuliskan apa, seperti apa, menurut gimana ya. Intinya kamu isi dengan jujur lah, bukan dilebih-lebihkan, juga bukan dikurang-kurangkan gitu. Yang terakhir penutup seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Untuk materi yang saya jelaskan tadi, mungkin anak-anak sekalian ada yang belum paham atau bagaimana bisa ditanyakan. Monggo, monggo. Sepertinya bisa dipahami, Pak. Oh, begitu. Baik. Ya. Berhubung materi sudah saya sampaikan, mungkin bisa diakhiri untuk pertemuan kali ini. Mungkin dari teman-teman atau anak-anak sekalian bisa memberikan simpulan dari pertemuan kali ini. Kesimpulannya, Iya. kesimpulannya hari ini kita belajar tentang teks resensi. Ya, resensi merupakan ulasan atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Kemudian kita belajar juga unsur-unsur dari teks resensi seperti judul, identitas, pendahuluan, inti, keunggulan, kekurangan, dan juga penutup. Kemudian ada eh, tadi yang saya ingat itu ada itu Pak, apa contoh analisis teks resensi ya yang tadi ada tabel itu. Nah, ya itu Pak, cukup segitu menurut saya. Demikian Pak, pertemuan pada pagi hari ini. Saya harap pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat dan teman-teman yang mungkin belum bisa masuk, belum bisa mengikuti pertemuan ini, semoga kelak bisa mengikuti pertemuan. Permisi, Pak. Ya, Untuk Wafia Naura Falhana, jaringannya kurang stabil, jadi tadi ada terus keluar lagi. oh benar. Siapa tadi namanya? Wafia Naura. Wafia Naura, oke. Tadi masuk ya? Iya, Pak. Baik, baik, baik. Bentar. Pak, Ya, saya baru masuk, Pak. Bimo nomor 7, Pak. Mas Bimo tadi saya lihat ada. Oh, ada. Mas Bimo Iya, tadi Pak. udah masuk Saya baru beberapa masuk. kali gitu kan?
Ya, Oke, tadi saya cek tadi ada. Baik, pertemuan kita akhiri terlebih dahulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Oh, sampai ada jumpa. tugas ya, Pak? Nggak ada. Untuk tugas mungkin belum ada. Nanti Oh, saya ya. infokan infokan lanjut gitu di grup. Oh ya, siap. Ya, terima Makasih, kasih Pak. semuanya. Yuk, Sampai jumpa minggu depan. siap, siap.